Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat futsal Indonesia, ketemu lagi di acara Power Play dari Futsalation Indonesia. Bersama gua Novian Gokil Siregar akan ngobrol-ngobrol sama narasumber teman lama gua, pengusaha sukses, muda, idola para wanita. Siapa lagi kalau bukan Rizky Oktarahman. Sehat Ki? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rizky Oktarahman ini biasa gue panggil Iki. Dia owner dari brand yang sudah mendunia, Elastico 7. Iki ini teman lama dari 2012 ya. Kita temenan ya, sudah kenal. Jadi kita mau ngobrol tentang perjalanan bisnisnya Iki yang mulai dari nol sampai sekarang sudah mendunia, supaya juga teman-teman sahabat futsal bisa dapat pelajaran nih dari pengalaman Iki bisnis di aparel ya, di bidang aparel. Ya Ki, yang pertama latar belakang Iki dulu nih. Orang mana, lahir tahun berapa, sudah menikah apa belum, apa masih pacaran? Monggo Ki. Nama saya Rizky Oktarahman, asal saya dari Bandung, lahir di tahun 1987. Bisnis saya pertama dimulai di 2007 dan branding Elastico sendiri itu mulainya registrasi di 2010. Tunggu. Berarti mulai bisnis dari 2007? 2007 ya. Berapa tahun tuh? 2007, 10, wah udah 14 tahun. 14 tahun ya. Wow. Ingat gak klien pertama Iki siapa? Klien pertama Elastico sendiri itu anak-anak komunitas. Anak komunitas. Ya. Itu dimulai dari berapa penjahit kali ya? Atau Masih gimana maklun. tuh? Posisinya masih maklun itu. Masih Belum maklun. punya Oke, sendiri, ya. masih maklun tapi sudah bikin brand. Betul. Oke, terus? Sambil berjalan, pesanan alhamdulillah ada dari komunitas tersebut. Oke. Dari situ mulai dari luar juga ada sedikit demi sedikit. Luar mana nih? Luar komunitas yang Luar komunitas. yang Oke. gitu, lupa lagi ya. Aduh, kayaknya ngomong naon deui. Enggak apa-apa. Ngomong naon deui. Oke, kenapa pilih bisnis jersey? Jersey, kalau yang pertama itu larinya emang bukan dari jersey. Posisinya pertamanya dari base layer. Base layer. Betul, Ini dalaman ya? itu yang Base dipakai, layer ini ya. ya. Oke, terus? Dari penjualan base layer ini sambil berjalan, alhamdulillah pesanan bagus. Oke. Dan untuk repeatnya ada, mulai merambah ke jersey. Kenapa tuh? Pilih bisnis awal base layer itu kenapa tuh? Apakah sudah punya pengalaman atau memang Iki ngelihat itu peluang bisnis yang besar atau gimana? Ngelihat daya tarik sama permintaan ya. Kebetulan waktu itu ada teman juga yang pengen punya itu. Oke. Sedangkan Ricky ada. Barang tersebut Ricky coba buatkan untuk dia. Berarti Iki ngelihat peluang nih ya? Ada peluang. Ngelihat gitu, opportunity ya. nih. Betul, Ini ya. baru pebisnis handal nih. Dia bisa ngelihat peluang, buat disikat. Ya? Wah, iya, keren. Nah, berarti belum punya pengalaman dong dulu? Itu masih bisa dibilang raba-raba. Masih ngeraba-raba? Ya, masih raba-raba. Wow, dari sekian banyak bisnis kemudian ngelihat peluang ini terus sampai sekarang nih ya. Ya, alhamdulillah. Ada dulu awal-awal ingat nggak yang mensupport Iki di bisnis ini gitu kan? Ada tuh biasanya apa dari orang tua. Dulu belum merit dong? Belum. Sekarang udah? Alhamdulillah jagoan 2 anak 2. Jagoan 2. Iya. Istri? Istrinya 1, kalau untuk nambah biar nanti izin dulu aja. Oh, izin dulu, nambah mau izin dulu. Istrinya Iki nambah mau izin dulu. Oke. Pulang kayaknya dikunci pintunya nih. Iya. Gimana? Dukungan siapa tuh yang dulu paling Iki ingat paling Kalau dukungan yang udah pasti dari orang tua. Ya. Setelah orang tua ada beberapa orang yang mensupport untuk bisa menyemangati menjalankan bisnis ini. Dan yang terakhir otomatis doa dari yang Doa lah ya. berdoa. Iya. Temen ada? Teman. Sorry, ada partner nggak sih di Partner sendiri ada sampai sekarang? sampai sekarang. Berarti memang Iki punya partner, Betul. dalam menjalankan si ini Elastico. Ya, betul. Oke. Dari dulu sampai sekarang? Dari dulu sampai Atau sekarang, udah ya. ganti partnernya? Enggak, tetap itu. Masih sama? Masih sama, ya. Wow, hebat. Oke. Udah berkembang dong nih ya. Dari 2007, 2010 registrasi, kemudian banyak main di futsal. Futsal. Memang pemain futsal? Futsal main juga. Main juga? Main juga, Pro? iya. Sempat main Liga Pro kayaknya? Liga Pro enggak. Enggak? Cuman tarkam-tarkam itu. Tapi kalau untuk sepak bola sempat seleksi di
Jawa Timur. Seleksi untuk Seleksi Liga 2, Liga 3. Liga 2 lolos nggak? Alhamdulillah dari situ juga dapat pelajaran juga sih. Ikut seleksi ke tim daerah Jawa Timur. Oke. Tapi bukan rezekinya, dan rezekinya alhamdulillah menjalankan bisnis ini. Oh gitu. Jadi nggak lolos tuh. Nggak lolos. Bilang aja nggak lolos. Tapi Lancang alhamdulillah. banget. Kenapa tuh nggak lolos? Nggak bisa ngegolin apa? Jalan ya, mungkin jalannya. Jalannya ya. Jalannya, Tapi iya. udah cukup. Ini padahal ya kemarin ya. Hmm. Iya. Oke, sudah 2000 berapa karyawan nih? Dari 2007 terus sekarang tuh sudah ada berapa karyawan sekarang? Kan berkembang nih saya lihat nih, dari dulu maklun, sekarang sudah punya pabrik sendiri dong. Iya, ya. Udah banyak sendiri, kemudian udah banyak karyawannya. Berapa? Kalau dari pertama menjalankan bisnis ini, Ricky sendiri jalan sama rekan. Ada rekan yang ngebantu 2 orang. 2 orang. Dari situ masih jalur maklun. Setelah jalur maklun, alhamdulillah punya tempat sablon sendiri. Tempat sablon dulu Betul, nih. iya, Oke. tempat sablon dulu. Dari maklun, sablon. Sablon ya. Terus Setelah sablon jalan, si posisi jahit masih tetap keluar. posisi jahit masih di luar. Masih maklun, Sablon ya. sudah sendiri. Oke. Setelah itu alhamdulillah dengan perjalanannya orderannya banyak, punya tempat jahit sendiri juga jadi. Oh, dia punya tempat jahit. Iya. Singkat cerita sekarang punya jahit, punya Sablon, sablon, potong sendiri, potong sendiri. pokoknya packingan sendiri. Sendiri, ya. Wow. Keren. Berapa karyawan? Belum dijawab. Lupa, saking banyaknya lupa tuh ya. Karyawan sampai saat ini alhamdulillah ada 50. Wow. Friend, ada 50 karyawan. Luar biasa. Dari sebelum pandemi sampai setelah pandemi sama? Alhamdulillah kalau pas waktu pandemi tidak ada karyawan yang dimutasikan kalau bahasa dalam. Nggak ada layoff? Nggak ada layoff-nya. Semua sambil berjalan, cuman pakai sistem, Pak. Sistemnya yang Ricky pribadi nanemin yang udah berkeluarga, Ricky duluin. Misalnya kita main catur, yang udah berkeluarga itu 2 minggu, yang belum berkeluarga 1 minggu. Oke, jadi di Gantian lah. shifting lah ya. Iya, betul. Tapi nggak di layoff. Nggak di layoff, ya. Tetap bagaimanapun ngebantu. Betul. Wah, hebat. Sudah ada di mana aja nih produksi Elastico 7? Kalau produk pesanan alhamdulillah Indonesia deh. Indonesia dulu udah sampai mana? Indonesia Paling jauh. Sabang sampai Merauke alhamdulillah udah ada si user. Rutin tuh ya? Order rutin tuh ya? Iya, repeat order ya. Yang paling banyak apa nih? Base layer atau apa? Atau jersey kan? Kalau tadi sempat muter ke workshopnya Elastico 7 tuh ada topi, ada tas, ada jersey, ada base layer. Yang paling banyak apa tuh? Pertamanya penjualan base layer alhamdulillah sih. Base layer ya? Sampai alhamdulillah dipakai oleh para penggawa timnas di masanya. Oke, tahun berapa tuh waktu dipakai timnas? Itu di 2012-an ya? Base layer tuh? Base layer ya. Ininya, jersey-nya? Jersey-nya belum, karena masih sambil berjalan. Oke, berarti masuk ke timnas futsal Indonesia Futsal itu Indonesia. tahun 2012. Betul. Base layer. Base layernya ya. Support, berapa tahun tuh support? Support waktu timnas berangkat ke Uzbekistan. Uzbekistan. Oke. 2012 tuh ya? 2012 ya. Siap. Berarti Sabang sampai Merauke. Sekarang internasional. Kalau Luar negeri nih, udah ekspor kemana? Pasti udah ekspor dong? alhamdulillah Udah 10 tahun lebih ya Iya. kan? Pasti sudah ekspor kemana aja? Kalau untuk pesanan si custom sama produk-produk merchandise dari Malaysia, Jepang, Korea, Qatar pun alhamdulillah udah ada. Qatar, Ada beberapa negara juga yang udah pernah order. US, US belum kayaknya, belum rezekinya. Eropa? Sambil berjalan. Eropa. Masih sambil berjalan. Nah, nih teman-teman yang tinggal di, soalnya yang nonton Futsal Legend Indonesia sampai USA, sampai Eropa, sampai Zimbabwe, pokoknya yang nonton banyak. Bisa nih dibantu, ya kan? Mudah-mudahan ada jalannya. Iya. Oke. Dari itu berkembang pasti ada dong Ki keunggulan dari dibandingin produk lain lah gitu menurut
Iki nih keunggulannya apa nih? Elastico 7 bisa berkembang sejauh ini, terus pasti ada, menurut gue yakin ada keunggulan lah dari produknya. Kalau Itu apa tuh? Elastico sendiri ngasih keunggulan sama perbedaan produk Elastico dengan brand lokal lainnya itu di sablonan kita mainnya. Di sablonan. Iya, sablonnya kita buat agak lebih tebal sama bisa dibilang apa namanya ya? Untuk melihatkan kalau ini adalah produk Elastico. Oke. Itu bedanya jadi berapa kali nyablon atau bahannya atau gimana tuh? Kalau sistem produksi larinya. Sistem produksi ya. Jadi posisinya sablonnya kita bisa sampai Ini rahasia perusahaan kan nih? sedikit tapi nggak apa-apa. Dikit tapi nggak apa-apa. Oke. Kalau untuk sablonan biasa jalan antara 15 sampai bisa 15 sampai 30 kali jalan. Sablon. Sablon ya. Gesut kalau bahasa sablon produksinya. Non? Gesut. Gesut. Nah, Gesut, inget tuh namanya gesut. Oke, itu tuh. Terus apa lagi? yang diunggulkan sih baru di situ. Cuman sambil berjalan dan untuk untuk keunggulan yang akan sambil cari-cari juga. Sambil cari-cari Sambil juga. cari-cari juga. Tapi nih, Ki, banyak banget nih yang komen, wah Elastico mahal. Ya. Tuh gimana tuh? Iki nanggepinnya tuh. Kalau itu Bener dong, banyak dong Ya, yang compare. nggak Nih satu gua, lagi. ini dari suara netizen. netizen. Suara netizen bilang Elastico mahal nih. Itu gimana tuh nanggepinnya tuh? Itu kembali lagi ke si pembeli ya. Oke. Karena kita untuk produksiannya sistem yang membedakan. Kan kebanyakan dari teman-teman aparel lain itu perangnya dalam bermain dalam Sublime. Nah, kita setelah di Sublime kita jalan sablon juga. Sablon Jadi jalan ada sablon. beberapa tahap. Oke, intinya mah menjaga kualitas. Itu pasti. Ada harga, ada kualitas. Ya. Oh. Yo, bukan murahan ini mah. Mana? Wah, Putsalation aja Elastico. Iya kan? Iya. Ki, kita mundur dikit Ki tadi soal Iki sempat mention bahwa tidak ada layoff. Tadi kan salah satu tipsnya kan itu soal karyawan di shifting gitu ya. Nah, soal marketingnya gimana Ki? Tips bisa melewati pandemi. Sorry nih ya, maaf mungkin banyak yang UMKM yang jatuh, yang kemudian nggak kuat ngelewatin pandemi. Itu tipsnya Elastico 7 bisa bertahan melewati pandemi yang sangat menyakitkan kita semua tuh gimana tuh? Waktu masa pandemi kemarin 2 tahun ke belakang itu emang sempat si orderan itu benar-benar sepi. Tapi alhamdulillah di situ ada sedikit celah yang Ricky dengan tim lihat coba main di masker. Oke, jadi produksi masker sambil berjalan juga. Sambil berjalan. Oke. Gitu. Itu triknya tuh ya. Ya, sambil. Jadi, wah apa nih? Oke, kita bikin masker karena orang-orang butuh masker. Ya. Masih bikin masker sekarang? Masker sekarang udah enggak. Masker udah enggak karena udah berjalan. Berjalan lagi ke awal ya. Oke, gue sempet dapet tuh masker dari Elastico 7. Dulu masih scuba boleh. Bener kan? Waktu dulu pernah. Belum Pak. Ya, di belum katanya. Udah nggak produksi. Maaf teman-teman. Baju nggak apa-apa. Baju nggak apa. Ini dulu. Oke. Oke, sekarang pertanyaan serius nih. Perjalanan sebagai pengusaha, pebisnis itu kan nggak gampang. Oke. Menurut Iki momen apa yang kemudian bisa membuat Iki Elastico 7 bisa sebesar ini? Momen apa ya, kayak kan pengusaha ini biasa dihadapkan pada pilihan lah, A atau B. Begitu A, nah dia yakin A itu kemudian yang menjadi turning point dia untuk kemudian bisa survive dan struggle dan berkembang. Elastico 7 tuh apa tuh perjalanannya yang mungkin bisa di-share teman-teman jadi bisa dapat pencerahan gitu kan? Sebenarnya awalnya tuh cita-cita emang bukan jadi usaha posisinya waktu dulu pengen jadi pemain sepak bola sih. Cuman setelah dari situ dalam jejak perjalanan direzekikannya mungkin di situ. Dan alhamdulillah di saat ada pencoretan tim di saat seleksi di Jawa Timur. Di situ membawa oleh-oleh yaitu adalah bekal untuk usaha. Bukan materi tapi jadi justru bahwa momen kegagalan di Jawa Timur
menurut Iki jadi momen kebangkitannya Elastico 7? Itu Awal lah. betul. Itu Awal bener-bener bisa kebangkit. Berjalannya lah. Iya, Berjalannya situ. Elastico 7 tuh dari gagalnya di sepak bola. sepak bola yang di Jawa Timur. Betul. Jadi kegagalan selalu membuahkan keberhasilan. Keberhasilan ya. Ada hikmah di balik Ada sebuah hikmah, kegagalan. betul. Begitu kata Ustadz saya waktu masih muda. Oke, pilihan itu, momen itu yang menjadi membuat Iki berharga lah. Ya, bisa dibilang Untuk momen kemudian sakral juga sih. momen sakral itu ya. Selalu diingat tuh ya. Wah, Iya. nggak jadi main bola tapi bisa jadi. Sedikit kecewa tapi alhamdulillah jadi penyemangat juga di situnya. Oke. Kemudian ada nggak selama perjalanan yang Iki lewati, Iki anggap wah salah nih waktu itu. Ini harusnya nggak ngambil jalan ini gitu. Kalau nggak ngambil jalan ini mungkin bisa lebih besar lagi nih Elastico 7. Ada nggak? Sementara sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada tuh ya. itu Jadi alhamdulillah kayaknya udah. Ya mungkin kendala ada pastilah ya. Iya, kendala pasti. Apa tuh kendalanya tuh kira-kira? Ya mungkin untuk produksi atau untuk branding sendiri. Buat bisnis. Untuk buat bisnisnya kalau Dalam perjalanan bisnis Elastico 7 kira-kira apa aja sih kendalanya gitu. Kan lumayan 17 tahun. Pasti Iya, ada dong 17 momen turun nanti naik lagi gitu kan pasti ada pengusaha. sempat di permodalan tapi sambil berjalan dan sambil ditekunin, alhamdulillah bisa tetap bertahan sama tetap berkreasi di situ. Permasalahan umum. Modal. Otomatis. Modal itu. Iya. Iya. Seru ya? Sambil Perjalanan bisnisnya Iki pernah drop nggak? Drop sampai kayak momen gue nggak mau lanjutin lagi deh. Ada nggak momen itu? belum sempat ke momen itu dan insya Allah alhamdulillah jangan sampai ke situ. Jangan sampai ke situ. Jadi mungkin sekalipun turun tetap optimis. Optimisnya. Tetap ya yang di atas sudah mengatur semua. Iya, balik lagi ke doa kita. Oke, balik ke doa. Gila seru ya. Iya. Menurut Iki nih, buat produk lokal, bisa nggak menyaingi produk? Ya, nyebut aja deh Nike, Adidas, Puma. Secara kualitas, secara brand, menurut Iki ada nggak produk lokal punya kemampuan untuk bisa menyaingi lah, paling tidak menyaingi mereka? Kalau selama kita yakin dan selama kita bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Semua Nggak bisa. ada yang nggak mungkin. Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Jadi optimis tuh ya. Harus. Berarti nanti Elastico berapa tahun ke depan sudah ada di Liga Inggris. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Liverpool tapi Sama-sama merah. sama-sama merah. Ini pencinta MU, musuh saya. Oke. Seru nih. Kita seru-seruan aja. Kita kayak ngobrol udah serius banget. Kita seru-seruan, kita main games. Akan ada 2 pertanyaan. Iki harus jawab salah satu, pilih salah satu. Dan kenapa? Ini supaya teman-teman bisa lebih kenal sama Iki. Kali ada yang suka ya kan, ada yang naksir laki sama Iki ya kan. Sudah punya istri. Oke. Min, pertanyaan pertama. Kopi atau teh? Teh. Kenapa? Asam lambung? Nomor 1. Asam lambung? Iya. Udah ketebak. Sudah tidak muda lagi ya bang ini. Aduh. Pertanyaan kedua, Min. Rambut panjang atau rambut pendek? Pendek. Istri rambut pendek? Kalau kok Loh, istri rambut pendek apa rambut panjang? panjang. Istri rambut panjang. Rambut panjang, iya. Tapi kenapa milihnya rambut pendek? Karena bawaan sama pengen pendek biar kelihatannya sportinya dapat kita. Oh, jadi pengen istri yang rambut pendek. Biar sportinya dapet. Ya, pulang ke rumah paling nanti minta dipotong aja ke sana. Minta dipotong salon. Oke. Jersey lengan panjang atau jersey lengan pendek? Lengan pendek. Kenapa? Biar ada yang order best layer dari Elastico. Biar apa? Biar ada yang order best layer dari Elastico. Oh, jadi kalau jersey-nya lengan pendek, otomatis mesen best layer. Iya. Ini boleh gue bawa pulang nggak? Siap. Siap. Oke. Alhamdulillah. Sepak bola atau futsal? Sepak bola. Tapi kan di futsal. Sepak bola sama-sama bundar. Karena
posisinya waktu Kan gagal di sepak bola. tapi pelajaran berharga dari situ. Oh, justru malah gagal itu jadi malah cinta. Iya. Ada nggak mantan gagal masih cinta? Kalau yang udah kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Iya, iya, iya. Oke, lanjut Min. Waduh, azan ya? Azan kita break dulu. Kita break dulu, habis azan kita lanjutin ke pertanyaan berikutnya buat Rizky Oktarahman. Oke, sahabat futsal, kita kembali lagi di acara Power Play dari Futsalation Indonesia. Sorry Ki, tadi azan. Kita harus menghormati, kita break dulu, sholat dulu tadi kita, ya kan? Kita lanjut gamesnya, pertanyaan berikut. Messi atau Ronaldo? Udah pasti. Sudah pasti? Ronaldo. Ronaldo. Kenapa? Ronaldo bisa dibilang salah satu alasan ada angka 7-nya di Elastico itu. Elastico 7, Ronaldo angka 7. Angka 7-nya. Suka Ronaldo dari mulai kapan? Semenjak kepindahan ke MU. Suka Ronaldo dulu atau MU dulu? Agak sulit ya, tapi kalau misalnya untuk pribadi ke Ronaldonya. Ke Ronaldonya. Waktu di Madrid berarti Madrid. Tetap MU. Tapi berarti MU-nya dong. Ngedukung juga Madrid. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, berarti MU-nya. MU-nya. Berarti Ronaldo nggak ngefans. Ronaldonya. Aduh. Kalau Messi sama Ronaldo ini dua-duanya kan alien nih. Kira-kira ada pengen nggak mereka main bareng? Kalau di penghujung karirnya mereka nih kalau main bareng gimana? Pilih Messi atau Ronaldo mereka di satu klub? Kalau kepingin sih ada sih pasti keinginan banyak orang untuk melihat banyak orang tuh ya. Mereka main bareng tuh ya. Ya. Oke, pertanyaan berikut Min. Elastico punya kantor di Bandung atau Elastico punya kantor di Jakarta? Di Bandung. Di Bandung. Ya. Kalau untuk di Jakarta sendiri itu kita ada kerjasama dengan toko di Depok, Jakarta, sama Tangerang. Oke, ini seru nih. Dan Bekasi juga. Berarti naro produknya Elastico di toko-toko yang ada di Jakarta. Ya, area benar Jakarta ya? betul. Selain Jakarta? Jakarta. Selain Jakarta? Selain Jakarta. Di Jogja ada. Jogja ada. Jogja terus? ada. Malang. Kendari. Dan Bali. Dan Bali. Sumatera? Sumatera masih retail, via online. Masih via online. Via online ya. Oke, teman-teman yang di Sumatera nih, yang punya toko olahraga, hubungi nomor di bawah ini biar produk Elastico 7 masuk ke sana. Siap. Kalau di Indonesia, Ki, market paling besar di kota mana? Market paling Bandung kah? Karena home base-nya di Bandung atau Jakarta kah? Kalimantan ya. Kalimantan ya. Justru malah pasar terbesar di Kalimantan. Ya. Tahu nggak kenapa? Ada menganalisa nggak? Sedikit menganalisa ke situ, mereka ngelihat dari kualitas. Karena orang Kalimantan melihat kualitas. Kualitas ya betul. Kalimantan mana? Alhamdulillah banyak sih. Banyak. Iya. Wow. Tapi nggak mau buka store di Kalimantan? Kalau untuk cita-cita pasti ada. Cuman sambil berjalan pelan-pelan dan insya Allah di kedepannya di setiap kota seluruh Indonesia akan ada outletnya. Akan ada outletnya, amin. Kiki, balik sedikit ke strategi bisnis. Strategi bisnis Elastico 7 itu waktu awal-awal gimana tuh Ki? Misalkan jual retail kah atau melalui komunitas kah? Awal bisa strategi bisnisnya Elastico 7? Kalau awalnya Elastico sendiri itu waktu dari komunitas. Ada orderan pertama dari komunitas. Dari komunitas ya. Oke, baru berkembang ke order-order dari online. Online ya. Kalau corporate? Corporate sambil berjalan juga ada. Banyak juga ya. Pemerintahan? Pemerintahan alhamdulillah ada. Ada juga. Iya. Berarti semua lini market tuh dihajar tuh ya. Banyak kan cowok? Unisex sih. Unisex. Tapi kalau diharuskan untuk persentase ya 65-35 sih. Lumayan banyak. Lumayan banyak tapi ceweknya 35% tuh.
Oke. Pakai strategi brand ambassador kah buat marketingnya, atau ada misalkan kerjasama dengan media kah? Brand ambassador ada beberapa nama juga yang udah bekerja sama. Kalau media, alhamdulillah ada juga yang bekerja sama dari dulu sampai sekarang. Brand ambassador siapa? Brand ambassador ya. Yang pernah, sudah, atau yang masih? Yang pernah sudah. Yang pernah sama Citra Adisti. Citra Adisti ya. Udah nggak? Sekarang sementara nggak dulu. Nggak dulu. Tapi insya Allah di depannya nanti ada lagi. Amin. Yang masih berjalan? Yang masih berjalan selama dikarenakan pandemi kemarin, karena sepinya orderan, jadi untuk kontrak dengan brand ambassador Berarti pas pandemi kemarin belum ada. Betul, di hold sampai sekarang di hold dulu. Di hold dulu ya. Oke. Udah ada rencana lagi belum nih kira-kira? Rencana insya Allah pasti sih, dan harus itu. Siapa? Ada bocoran? Sedikit rahasia ntar. Oh, rahasia. Biar gebrakan ke depannya enak. Gebrakan ke depannya enak. Oke, siap-siap nih atlet-atlet futsal nih yang akan udah dicecer sama Elastico Seven sama Iki. Ki, seru Ki ngobrolnya. Iya. Ya, jadi udah tahu strategi bisnisnya apa, kemudian dari perjalanannya dari awal sampai bisa mendunia. Mudah-mudahan bisa teman-teman yang di rumah yang ingin menjadi pengusaha khususnya di bidang base layer atau apparel ini dapat pelajaran lah dari pengalamannya seorang Rizky Okta Rahman yang rendah hati. Ini orang rendah hati banget. Oke, Ki, terakhir pesan-pesan dari Iki atau Elastico Seven buat tadi teman-teman pengusaha muda yang pengen punya bisnis aparel, bisa mendunia juga, dipakai sama timnas juga produknya, dipesan sampai luar negeri. Apa tuh Ki? Yang pertama untuk teman-teman seluruh Indonesia, mungkin adik-adik atau yang lebih tua dari Ricky, tetap semangat. Nomor satu. Yang kedua doa. Yang ketiga dukungan. Yang pertama dari keluarga, rekan, sama lingkungan. Dan yang paling utama itu kita harus bisa mencari satu yang bisa membedakan branding kita sama branding orang lain. Karakteristik kita sebisa mungkin dapatkan karakteristik tersebut biar ada pembeda dan bisa dibilang menjadi pemanis. Oke, berarti karakter produk harus kuat, ya kan? Bisa berbeda dengan produk yang lain sehingga punya ciri khas. Ciri khas sendiri ya. Wow, keren. Oke, sahabat futsal Indonesia, obrolan gua sama Iki kalau dilanjutin bisa berjam-jam nih. Berjam-jam. Bisa menguak lebih banyak lagi nanti. Takutnya nggak bisa pulang Iki di rumah ya kan? Karena ya kita temenan udah lama gitu. Jadi mau bertanya sisi yang sana kayaknya jangan di depan kamera. Oke, terima kasih buat Elastico Seven. Iki sukses terus. Semoga selalu makin berkembang, bisa mendunia, bisa ada di yang belum tadi Eropa, Amerika gitu ya. Insya Allah. Ini yang terbaik lah buat produk lokal Indonesia. Semua produk lokal Indonesia tentunya. Ya, semua produk lokal. Berarti kalau produk lokal lain Iki anggap kompetitor atau bukan? Kalau sebagai petinju, mereka di dalam ring adalah lawan. Tapi kalau di luar ring mereka tetap saudara. Gitu. Pernah nggak kolaborasi sama aparel yang lain? Pernah. Dalam bentuk kerjasama produksian atau bundling untuk pegang tim. Iya. Karena kan sekarang kan kolaborasi itu penting. Ya. Kita kolaborasi. Iya. Futsalation sama Elastico Seven. Keren. Oke, buat sahabat futsal, terima kasih udah nonton. Semoga dapat pelajaran dari pengalamannya seorang Rizky Okta Rahman dari Elastico Seven. Nonton terus Power Play dari Futsalation Indonesia. Jangan lupa dukung produk lokal, dukung juga futsal Indonesia. Futsalation untuk futsal Indonesia.